Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita masuk ke pembahasan yang seharusnya kita ingat, yang harus kita ingat-ingat terus dan jangan sampai lupa, yaitu tentang perubahan informal, bentuk informal dari dasar bahasa Korea. Bentuk informal ini letaknya itu di akhir kalimat atau perubahan bentuk predikat. Nah, yang kita tahu bentuk formal atau bentuk biasa dari kata dasar bahasa Korea, kalau kata benda itu imnida ya. Kemudian kalau kata kerja itu semnida, kalau enggak ya yibnida ya, yibnida. Nah, ini adalah bentuk formal dari bahasa Korea. Misalnya untuk kata benda yang kata petunjuk dia ikhsan 책상입니다. Terus yang semnida itu contohnya misalnya kata kamnida, mok semnida. Terus kalau yang birnida itu kamnida. Nah, ini bentuk formal dari bahasa Korea. Nah, padahal di Korea itu seringkali menggunakan bentuk informal yang dipakai di keseharian, atau enggak ketika misalnya kita bekerja dengan orang-orang Korea, itu biasanya menggunakan bentuk informal yang ada dua versi biasanya. Yang pertama bamal, yang kedua itu ada noppimal. Yang hamal itu bentuk biasa. Kemudian noppimal itu bentuk yang lebih hormatnya. Jadi biasanya bamal itu untuk seumuran. Terus kalau yang lebih hormat ini biasanya kepada sacang, pada bos. Kemudian orang yang umurnya lebih tua, misalnya kepada kakak tuh, atau selisih umurnya itu pokoknya lebih banyak gitu, atau rekan kerja yang jabatannya lebih tinggi. Seringkali digunakan dalam bahasa keseharian gitu. Jadi tidak pakai yang formal, yang semnida itu, karena formal itu nanti biasanya digunakan untuk ketika saat wawancara, kemudian reporter melaporkan sesuatu, kabar berita. Terus kadang juga digunakan saat pembuatan artikel, itu juga tahu saya juga pakai semnida seperti itu. Terus kemudian kita baca dulu. Bentuk informal mengutarakan karib dalam percakapan biasa dengan orang. Juga dalam pendekatan bentuk informal lebih sering dipakai daripada bentuk hormat, maksudnya bentuk formalnya. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk informal sering dipakai misalnya di pasar, supermarket, ataupun di pabrik. Jadi dipakai ke sehari-harian ini di sini bentuk informal. Itu. Nah, yang pertama di sini ada bentuk, bentar, catatan saya yang catatan pribadi saya dulu.
yang bentuk informal ya. Bentar. Kita pakai yang ini aja. Bentuk informal mana ini, subjek, predikat, bahasa kalimat tanya, negatif. Nah, ini informal. Dalam bentuk informal itu pada umumnya itu ada 3. Satu, bentar ya, satu dan 3. Nah, nanti dari 1, 2, 3 itu ada turunannya gitu. Nah, di sini ada ayo itu kita lihat ya, ditambahkan apabila vokalnya, ini lebih ke vokalnya, bukan bajim lagi, bukan bajim enggak, tapi kita lihat vokalnya, kata kerja atau kata sifat berakhiran a dan o. Jadi ada 2 vokal terakhirnya a dan o. Jadi baik maupun kata kerja atau kata sifat, bila akhir kata vokalnya berakhiran a dan o. Nah, di sini ada misalnya ada kata sata. Seperti membentuk bentuk formal, ketika kita ngomong sata diubah bentuk formal, ini informal ya seharusnya. Sata kan hanya itu dihilangkan. Nah, vokalnya atau kata terakhir ini kan a, berarti samnita. Ini bentuk formal. Kalau okta, oksem, nita, ini bentuk formal. Nah, kalau bentuk informal yang diperhatikan itu vokal terakhirnya setelah hanya itu dihapus. Misalnya di sini sada ya, sada. Ini yang diperhatikan bukan hanya, tapi sada, saya, sa itu vokalnya a di sini. Nah, tadi disampaikan ditambahkan apabila kata kerja vokalnya berakhiran a dan o, maka di sini harus dimasukkan ayo. Berarti sa di sini sa plus ayo. Nah, kemudian di sini ada huruf yang sama, a plus a. A plus A itu bisa digabung menjadi sa yuk gitu, sama jadi satu saja. Atau dalam bajim itu ada bajim namanya itu huruf yang sama itu menjadi satu, itu bisa. Seperti itu. Terus kemudian tadi kan ada a dan o ya gitu. Kemudian yang kedua itu ada buta. Ini yang o ya. Maka hanya dihilangkan, huruf hanya dihilangkan, tinggal bu saja. Nah, ini karena vokalnya o ini ya, ditambahkan ayo sini. Nah, kemudian karena ini beda, ayo. Nah, o plus a ini enggak digabung seperti sayo, tapi dimasukkan dimasukkan ke sini, atau bu-nya ini masuk ke iengnya, jadi wa. Jadi dari kalau ditulis dalam versi bahasa Korea itu bwa. Wa ini adalah vokal ganda, ya, wa. Jadi bacanya wayo. Nih. Terus misalnya lagi di sini ada palda.
hanya dihapus, vokalnya itu A, bukan realnya. Real karena real itu konsonan ya, Pak. Ya konsonan. Vokalnya A. Karena A ditambahi ayo menjadi parayo. Hal hanya dihilangkan ditambahi ayo menjadi harayo. Harayo. Dan seterusnya. Atau enggak misalnya yang sering kita hafal kata apa kata karena ini vokalnya A hanya dihilangkan menjadi K plus ayo menjadi kayo gitu. Atau enggak misalnya ota hanya dihilangkan tambah O plus ayo menjadi wayo. O ayo digabung jadi wayo. Nah, di sini ada rumusnya O plus A menjadi wa, A plus ayo menjadi ayo. Rumusnya seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang selanjutnya ini ada oyo. Ditambahkan apabila vokalnya kata kerja atau kata sifat itu berakhiran selain A dan O. Nah, kata kerja atau kata sifat yang vokal terakhirnya itu selain A dan O itu di belakangnya ditambahi oyo. Misalnya di sini ada contoh masida, mokta, sok, soda, akuda, kida, atau nanti ada mepta. Aduh. Mepta, terus apa lagi ya, Cilkopta misalnya, terus lagi ada neda, terus ada neri dan seterusnya. Jadi kata-kata selain A dan O ini ditambah di belakangnya itu dengan oyo. Misalnya contohnya di sini ada masita. Nah, hanya dihilangkan tinggal masih ya. Karena vokalnya bukan A dan O, tambahnya bukan ayo lagi tapi oyo. Nah, vokal I plus O itu bukan menjadi iyo, bukan, tapi disingkat I plus O itu menjadi iyo. Maka dari sini berubah menjadi masyo ya, masyo, bukan masio, bukan, tapi masyoyo itu. Terus kemudian contoh yang kedua ada mokta itu dari kata mok, ini hanya dihapus, bukan mok ya, ditambah karena vokalnya di sini O ya, vokalnya O, nah ini mok, vokalnya O, tadi kan selain A dan O, maka ditambahkan oyo, gitu kan. Jadi tinggal tambah aja di belakangnya mok o yo. Tuh. Terus kemudian soda so hanya dihapus, so tambah oyo, so oyo. Ini seperti tadi yang tadi ya, sa ayo. Nah, karena ini sama so oyo, so o, maka disingkat menjadi so yo, nah hurufnya sama, so yo. Terus kemudian yang contoh selanjutnya ada hakuda, haku, ini u, haku hanya dihapus plus oyo, u plus o
itu baca bukan uo, uo, tapi disingkat menjadi vokal rakap, jadi wo. Maka di sini bukan bakuo, tetapi ako yo, hakoyo. Misalnya yang u ya Mbak, itu nantilah. Terus kita hanya dihilangkan, tinggal ke terus oyo. Nah khusus untuk ini dihilangkan, langsung ditambahkan o menjadi koyo. Misalnya ada sida, danya dihapus, nya langsung diganti menjadi o, menjadi soyo. Seperti itu. Ini salah satu bentuk fungsi perubahan. Nanti ada yang lebih lagi. Nah, kemudian yang terakhir ini ada hiu. Ditambahkan apabila vokal akar atau kata terakhir, kata kerja berakhiran hada. Ini pentingnya. Apabila kata kerja atau kata sifat berakhiran hada, misalnya di sini siksa hada. Nah, bila ada kata kerja, kan kata kerja itu ada dua. Kata kerja atau kata sifat itu ada yang berakhiran ta, ada juga yang hada. Misalnya mukta a, kongbu hada, maka yang dipakai adalah hadanya. Di sini contohnya siksa hada. Nah karena berakhirannya hada, itu tinggal siksa plus heo menjadi siksa heo. Terus kemudian contoh yang kedua, sarang hada, sarang plus heo menjadi sarang heo gitu. Seperti itu. Kita kembali ke yang ini tadi ya, tadi boleh. Kemudian tadi melampau, sedepan, perintah, hitungan angka. Nah di sini. Tadi kan kita belajar bahwa yang pertama tadi, kalau akar kata kerja atau kata sifat berakhiran a dan o, maka ditambahnya ayo. Kalau akar kerja berakhiran selain a dan o, maka tambahnya oyo. Semua akar kata kerja yang berakhiran hada berarti ditambah heo. Kemudian kata benda, tadi kata benda belum ya. Kata benda itu kan predikatnya mana tadi? Tidak ada di sini. Tidak ada. Apa kabus? Sudah. Kata benda itu kan akhirnya imnida atau imika, yang kalau kata kerja semnida atau ibnida. Nah kalau kata benda itu berakhirnya imnida, maka menjadi iyeyo dan iyeyo. Kalau iyeyo itu alo berakhiran konsonan, kalau iyeyo itu berakhiran vokal. Misalnya cilpan, ada nian konsonan, berarti menjadi cilpani yeyo, cilpani yeyo. Terus ija, contohnya vokal a, ija tambahin yeyo gitu. Jadi kalau yeyo itu untuk kata benda berakhiran vokal, atau yeyo itu kata benda berakhiran konsonan. Jadi gitu. Nah ini adalah contoh-contoh untuk
yang ayo tadi sama. Kata, ka kalau bentuk formalnya itu kamnida, bentuk informalnya ka plus ayo menjadi kayo, vokal yang sama lesap. Terus oda, o omnida bentuk formal, o plus ayo menjadi wayo. Hatta asnida formal, informalnya tat plus ayo menjadi hatayo. Terus kata kerja selain a dan o menjadi oyo. Mokta, mok plus oyo menjadi okoyo. Ikta, ik semnida formal, informalnya ik plus oyo karena ini pakai i vokalnya menjadi oyo, menjadi ilkoyo. Kemudian nirida vokalnya i, bentuk formalnya nerinida, informalnya neri plus oyo menjadi neryo, neryoyo. Kemudian nomor 3 hada menjadi hio, il hada formalnya iramnida, hadanya dihilangkan diganti hio menjadi il hio. Coa hada, coa hamnida bentuk formal, hadanya dihilangkan tambahi hio menjadi coa hio ya. Terus ini yang untuk kata bendanya cek sangida atau cek sang nida menjadi cek sangi yeyo karena konsonan. Kata terakhirnya cinggu vokal tambah yeyo, cinggu yeyo, seperti itu. Nah, di sini kalau untuk teman-teman yang dari gelombang 26 nanti kalau bisa dikerjakan di sini contohnya ya. Hada di sini kata hanya dihapus bentuk formal, berarti biasa kita tahunya kamnida. Terus kemudian diganti informal, ini vokalnya a berarti apa tadi, vokalnya a. Nah ini vokalnya a dan o tambahannya ayo, berarti tinggal tambahin karena sama berarti ka ayo. Terus nomor 4 ada ota, formalnya omnida. Terus kemudian ini vokalnya apa, vokalnya o, berarti nomor 1 ya. Kata kerja nomor 1 ini, kata kerja berakhiran a dan o berarti pakai nomor 1 ayo, jadi tinggal nulis wa yo tuh. Jadi untuk a dan o tambahnya ayo, selain a dan o berarti oyo, kalau ada berarti heyo gitu. Terima kasih, saya kira cukup untuk pembahasan kalimat informal. Semoga bisa dipahami dengan baik dan menjadi pengetahuan kita bersama. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata apa yang saya sampaikan. Bila ada kurangnya nanti bisa diskusi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.